Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pernahkah kita mendengar bahwa seseorang ingin memasang wifi di masjid? Pernah nggak kita terbesit apa jadinya nanti bila di masjid terpasang wifi? Mungkin sebagian orang akan berpikir ini negatif. Bahkan mereka khawatir ini adalah langkah-langkah untuk menjerumuskan anak-anak. Subhanallah. Coba kita telusuri dengan berbagai hal yang positif. Kenapa sih harus ada wifi? Apa mungkin anak-anak akan berperilaku baik nantinya? Coba kita lihat di luar sana betapa banyak tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat untuk keduniaan. Mereka memasang wifi untuk menarik pelanggan. Dan itu memang sudah dituntut pada zaman kita ini. Sekarang kita pikirkan, apalagi di masa-masa belajar online sekarang. Masa-masa di mana anak-anak tidak dapat datang ke sekolah dan disuruh belajar lewat Android, lewat HP ini. Namun kebanyakan keluhan orang tua, kuota dan sinyal yang jelek. Sekarang kita coba apa saja manfaatnya. Salah satunya adalah setidaknya mereka ketika di masjid mereka lebih mengalami rasa segan atau rasa takut. Andai mereka ingin berbuat maksiat atau ingin membuka situs-situs yang tidak baik, tentu mereka akan berpikir, apatah lagi mereka hanya anak-anak yang fitrah mereka itu memang masih suci sebenarnya. Hanya mereka di luar sana setelah dirusak. Setidaknya ketika mereka mendengarkan azan di masjid, mereka segan, lalu mereka juga ikut mendirikan sholat. Beda dengan mereka ketika di luar sana, ketika mereka berada di tempat-tempat hiburan, 5 kali pun azan sehari, mereka nggak akan pernah peduli, karena mereka jauh dari masjid. Tapi ketika mereka di masjid, lalu mereka mendengarkan azan, tentu ada terbetik di hati mereka ingin ikut sholat. Awalnya memang mereka itu segan, atau karena terpaksa, mungkin dilihat oleh sebagian orang, tentu mereka segan. Tidak mungkin main HP ketika orang sholat. Namun ini bisa jadi kebiasaan baik insya Allah ketika mereka terus dilatih. Karena ibadah itu memang harus dipaksa. Harus dipaksa kita beribadah. Kita harus melatih tubuh kita untuk senantiasa mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Memang harus begitu adanya. Adapun ketika mereka berada di masjid, lambat laun tentu hati mereka, semoga Allah berikan ketergantungan kepada masjid. Berapalah kalau kita pasang wifi, paling tidak sampai 500 per bulannya. Itu akan membantu kesulitan anak-anak di zaman sekarang yang mereka memang dituntut harus belajar online. Memang untuk sebagian orang memang memandang negatif, dan itu wajar, karena kebanyakan di internet itu kita memang miris melihatnya. Apatah lagi ketika mereka dengan leluasa berselancar di dunia maya. Namun
tentu pasti ada sisi baiknya nantinya. Ya, setidaknya mereka akan terbiasa melangkahkan kakinya ke masjid. Memang awalnya memang untuk mencari sesuatu, wifi atau sebagainya. Namun lambat laun mereka akan melatih jiwa mereka untuk ya berpikir mereka nantinya akan, mengapa saya datang ke masjid ini tetapi saya tidak ikut beribadah, tidak ikut sholat bersama orang-orang. Tentu nantinya akan membuat pikiran mereka terbuka, hati mereka pun terbuka. Ya, daripada mereka harus keluar, harus mencari tempat-tempat hiburan. Dan kita tahu di sana pun mereka akan didoktrin pikiran mereka. Mereka akan diajarkan, siapapun yang berteman dengan mereka pasti akan diajarkan. Baik itu sesuatu yang kecil ataupun yang besar. Tapi lambat laun hati mereka dan pikiran mereka akan senantiasa ketergantungan kepada hal tersebut. Maka dari itu tidak ada salahnya jika kita mulai sesuatu yang baru itu dengan niat ingin memperbaiki generasi. Memang kita tidak ingin kerusakan itu terjadi di mana-mana. Tapi dengan keadaan yang memaksa sekarang, keadaan di masa-masa sulit, tentu perlunya kita untuk mengambil langkah untuk meminimalisir sesuatu yang akan merusak. Tentu para orang tua atau masyarakat sekitar tentu akan tahu kapasitas orang-orang atau anak yang mereka lihat. Dan tentu mereka pasti akan memahami, mereka akan ya memberikan nasihat jika terlihat mereka masih di sekitar kita. Beda ketika mereka telah jauh, ketika mereka entah kemana. Tentu itu berbeda lagi. Jadi memang seharusnya kita memang harus mengambil langkah untuk mengurangi risiko rusaknya generasi ke depan. Dan semoga Allah berikan kemudahan untuk niat baik kita, dan Allah berikan jalan untuk kita senantiasa memperbaiki keadaan, memperbaiki hati kita, dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena sebaik-baik kita adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah di masa hidupnya, dan mereka juga beriman ketika mereka wafat. Barakallahu fikum.